Halo Sobat Rajut, hari ini saya akan bagikan video tutorial cara membuat tatakan gelas seperti ini atau tatakan mangkok. Jadi ini itu dari benang polycherry, ini dari benang soft rayon. Nah, hasilnya kurang lebih sama besarannya, hanya lebih besar ini sedikit saja. Terus teksturnya, karena ini soft rayon jadi agak lentur seperti ini, tapi karena ini pakai polycherry jadi dia agak kaku, tidak terlalu lentur seperti ini. Oke, dan di sini membuatnya gampang. Sebenarnya awalnya saya melihat di YouTube ada yang buat seperti ini, dan kebetulan dulu saya sudah pernah buat untuk bagian tengahnya ini itu hampir sama dengan cara membuat bunga daisy yang bagian tengahnya ini, hanya ditambahkan bagian pinggirannya. Jadi saya coba buat juga untuk tatakan piringnya dengan menggunakan motif yang sama seperti bunga daisy ini yang bagian tengahnya ini, lalu dilanjut buat pinggirannya. Hanya itu saja sih bedanya. Jadi sekalian saya buat video tutorialnya, barangkali juga ada yang mau buat. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke. Sebenarnya ini kalau untuk tatakan gelas ini masih termasuk besar, tapi kalau misalkan akan ada mangkok yang agak besaran gitu, mangkok atau mangkok kecil, ini pas untuk tatakannya. Kalau untuk gelas ini kebesaran. Kalau teman-teman mau buat lebih kecil, nah ini kan ada 7 rantai ini, jadi bisa dibuat hanya dengan 5 rantai yang bagian sini. Itu cara membuat kecilnya ya. Oke, selamat mencoba, semangat. Di sini saya menggunakan benang polycherry 2 warna, merah dan hijau, dan di sini saya menggunakan hook tulip nomor 4,5. Yang pertama kita buat ring atau biasa disebut magic ring seperti ini. Lalu kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya di dalam ring ini kita buat 17 double crochet. 1, 2, 3, selesaikan sampai yang ke 17. Nah, setelah 17 double crochet, lalu lingkarannya kita kecilkan dengan menarik sisa benang yang ini seperti ini. Nah, ini makanya disebut magic ring, karena dia bisa dikecilkan seperti ini. Selanjutnya kita buat di sini 1 tusuk slip stitch seperti ini. Nah, ini 17. Sebenarnya teman-teman bisa tambah, mau buat 19, mau buat 20 bisa, atau dikurangi juga bisa. Nah, di sini kalau ditambah tentunya nanti lingkarannya akan lebih besar, kalau dikurangi akan lebih kecil. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau mau butuh yang besar bisa ditambah. Oke, nah ini menurut saya sudah dengan 17 itu sudah lumayan ukuran sedang lah untuk tatakan gelas, mangkok. Oke. Sekarang saya akan mengganti dengan benang warna hijau. Oh ya, ini tuh sangat berfungsi banget teman-teman. Kalau ada yang mau seperti ini bisa cek link yang ada di deskripsi ya, nanti saya sertakan, soalnya saya belinya online di Shopee. Kalau teman-teman mau punya juga boleh ya. Ini sangat membantu banget untuk kita perajut supaya di bagian sini tidak lecet, dan buat yang terutama yang sering berkeringat, jarinya yang sering berkeringat, ini sangat membantu banget. Nah, sekarang saya akan mengganti dengan benang warna hijau. Nah, biasanya saya buat 2 kali tusuk slip stitch seperti ini, lalu kita gunting benang dan kita gunakan benang warna hijau. Dan di sini saya juga menggantinya biasa saja, tidak ada trik khusus.
Lalu kita buat 7 rantai, 1 2 3 4 5 6 7. Selanjutnya kita buat 3 rantai, 1 2 3. Nah, di rantai ke-7 tadi kita buat 1 double crochet, lalu di lubang sebelahnya kita buat 1 double crochet, di sebelahnya lagi 1 double crochet, sebelahnya lagi 1 double crochet. Jadi double crochetnya ini ada 4. Lanjut di sebelahnya lagi kita buat 1 HDC, lalu sebelahnya 1 HDC, dan di sini yang terakhir kita buat satu single crochet. Nah, selanjutnya kita ke sini, kita ke antara double crochet yang ini dengan yang ini, bukan di bagian sini, bukan di lubang sini ya, tapi di sini, di antara double crochet ini kita buat 1 tusuk slip stitch seperti ini. Selanjutnya kita buat 7 rantai, 1 2 3 4 5 6 7. Lanjut kita buat 1 double crochet di sini. Jadi caranya seperti ini, kita buat di 3 rantai di akhiran sini, di awalan tadi ya, maksudnya di ujung sini. Di 3 rantainya kita buat 1 double crochet, seperti ini. Selanjutnya kita buat 3 rantai, 1 2 3, lalu kita ke lubang yang di bawahnya atau yang di sebelahnya, kita buat 1 double crochet sebanyak 4 kali, masing-masing lubang 1 double crochet. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, setelah 4 double crochet, lalu di sini kita buat 1 HDC, dan di sebelahnya lagi 1 HDC. Lalu di bawah sini kita buat 1 single crochet. Selanjutnya kita ke bagian sini, kita buat 1 tusuk slip stitch. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ulangi langkah yang sama seperti sebelumnya. Kita buat 7 rantai, 1 2 3 4 5 6 7. Lalu kita buat 1 double crochet di rantai ketiga di sini. Lanjut kita buat 3 rantai, 1 2 3. Kita buat di lubang sebelahnya 1 double crochet sebanyak 4 kali, masing-masing lubang 1 double crochet sampai 4 kali. Ini yang kedua, lalu yang ketiga, dan di lubang sebelahnya kita buat 1 HDC, sebelahnya 1 HDC, lalu di sebelahnya 1 single crochet, dan di bagian sini kita buat 1 tusuk slip stitch. Nah, seperti ini. Ini sudah ada 3 kelopak bunga. Teman-teman silahkan selesaikan atau buat sampai 17, berarti tambah 14 lagi dengan langkah yang sama seperti sebelumnya. Nah, karena ini tekstur benangnya seperti ini, suka melengkung-melengkung, tapi nggak apa-apa,
nanti kita ada di sini ada pengerjaan lagi, jadi nanti dia bisa agak lurus gitu. Oke, selesaikan dulu untuk rawa ini. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita buat di sini tusuk slip stitch 1 kali. Sorry. Ya, kita buat dulu di awal 1 tusuk slip stitch, lalu lanjut kita buat tusuk slip stitch sebanyak 7 kali ke atas, 1 lubang masing-masing 1 tusuk slip stitch sampai 7 kali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, yang ke-7. Lanjut kita buat 1 double crochet di sini di rantai ketiga, 1 double crochet. Kalau sudah, buat lagi di bagian sini 1 tusuk slip stitch. Lalu lanjut kita putus benang. Sini saya akan kembali menggunakan benang warna merah. Hasil sementara seperti ini. Jadi ini totalnya ada 18. Lanjut kita ke benang warna merah. Kita ikat dulu. Sorry. Kita buat di sini 3 rantai, 1 2 3, lalu kita ke sini. Di sini kita buat 3 double crochet increase, 1 2 3, lalu di sini 1 double crochet. Lanjut di sebelahnya di sini 3 double crochet increase, 1 2 3. Lanjut lagi di sini kita buat 1 double crochet. Begitu seterusnya sampai akhir. Teman buat 1 double crochet, 3 double crochet, 1 double crochet, 3 double crochet. Oke, ini hasilnya. Kalau sudah selesai, kita gabungkan dengan membuat tusuk slip stitch di rantai ketiga seperti ini. Selanjutnya kita buat lagi tusuk slip stitch di sebelahnya. Lalu kita gunting benang. Di sini saya akan mengganti benang kembali dengan menggunakan benang warna hijau. Oke, kita buat di sini. Kita buat 1 double crochet. Nah, di bagian ini saya kasih tunjukin hasil sementara seperti ini. Dia bentuknya lingkar. Di sini kita akan membuat 1 double crochet, tapi double crochetnya terbalik. Gimana ya jelasinnya? Jadi biasa kan kita buat 1 double crochet seperti ini, dia ke kiri seperti ini ya. Tapi kali ini kita
ke bagian belakang atau ke kanan. Kita buat di sini. Kita ambil benang persis seperti membuat bukan double crochet ya, single crochet. Persis membuat single crochet. Hanya bedanya dia tidak ke depan, tapi ke belakang gitu, mundur. Kita masukkan hook, ambil benang, keluarkan. Kita masukinnya di sini, di bagian sini. Nih. Pokoknya persis seperti membuat single crochet, tapi bedanya ini mundur, bukan maju. Jadi masing-masing lubang kita buat satu single crochet, mundur seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadi pinggirannya nanti dia seperti ini. Oke, teman-teman, selesaikan dulu membuat masing-masing lubang itu satu single crochet dengan cara mundur. Oke. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita membuat tusuk slip stitch. Kita buat di sini seperti ini, di benang warna hijau ya. Kita ambil kedua benangnya. Seperti ini. Lanjut kita buat lagi di sebelahnya satu tusuk slip stitch seperti ini, lalu kita putus benang. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita tinggal merapikan benang. Nah, ini hasilnya. Tinggal kita rapikan benang. Dan di sini saya mau bandingkan. Ini kan menggunakan benang polycherry. Hasilnya lebih kaku, lebih lebih bagus lah dibanding dengan yang benang ini rayon, ini cotton. Ini soft rayon, ini soft cotton. Dia gini, karena benangnya tuh lembut, jadi dia kayak nggak kaku gitu. Kurang bagus sih kalau menurut saya untuk tatakan. Tapi kalau yang ini menurut saya pas. Jadi dia masih agak lebih kaku. Dan mungkin kalau teman-teman mau coba dengan benang nilon, mungkin juga hasilnya akan lebih bagus, tapi ini juga sudah bagus sih. Jadi ini perbedaannya menggunakan benang soft rayon atau cotton, ini menggunakan benang polyester. Ini polycherry. Ini polycherry dengan merek Onitsuka kalau nggak salah. Pokoknya ini benang udah lama. Dan karena teksturnya seperti ini, bingung mau dipakai apa, jadi biasanya saya buat untuk pernak-pernik yang kecil-kecil saja. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan boleh dibagikan, di like, dan jika ada masukan atau saran boleh tinggalkan di kolom komentar. Oke, terima kasih, dadah. Oh ya, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.